Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita memulai, mari kita membaca Suratul Fatihah terlebih dahulu. Khususnya kita kirimkan kepada musannif fi hadzal kitab Ibnu Imam Nawawi, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratin Muhammadin sallallahu ala awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabat wa tabi'in wa man amil min sanadin mutasim wa jami'in mujahidin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina syai'an wa wakil jannati radhiyallahu anhu wa khususan musannif hadzal kitab Abi Zakaria Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahlin At-Tustari rahimahullah ta'ala. Lan saking Sahl At-Tustari rahimahullah ta'ala, rahimah muga-muga melasihu ing Sahl At-Tustari sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala. Kala dawuh sapa Sahl At-Tustari, nadzara ang sapa al-aqiyasu pira-pira wong kang pinter fi tafsiril ikhlasi ing dalem mertelakake maknane ikhlas. Falam yajidu mongko ora padha nemu sapa al-aqiyas ghairu hadza angin iki tafsir. Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala. Antakuna rupane yen to ana apa harakatuhu obahe abet wa sukunuhu lan menengi abet fi sirrihi ing dalem tingkah samare abet wa alaniyatihi lan tingkah medenge abet iku lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu halidini Allah ta'ala. La yumaziju orang nyampuri hu ing abet. Apa syai'un suci-wici la nafsun ora nafsu, ora diri sendiri, wala hawan lan ora kepinginan, wala dunya lan ora dunya. Iki kita masih membahas tentang makna daripada nopo kemarin ikhlas. Jadi minggu lalu itu banyak sekali pendapat-pendapat dari para ulama, diantaranya dari Imam Abil Qasim Al-Qushairi, kemudian dari Hudzaifah Al-Mar'ashi, kemudian dari Dindun Al-Misri, kemudian juga dari Hudain bin Iyad. Itu mereka semua mengungkapkan makna daripada ikhlas itu apa. Mereka mengungkapkan arti dari kata ikhlas atau dari makna ikhlas itu dengan lafaz-lafaz yang berbeda, tetapi intinya sama. Intinya apa? Ifradul haq fi ta'ati bil qasdi, yaitu ketika melakukan ketaatan semata-mata hanya tujuannya untuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang dari Sahl At-Tustari, qol beliau ngendikan nadzara al-iqyasu fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghairu hadza. Orang-orang yang cerdas, ini dawuhe Sahl At-Tustari, orang-orang yang cerdas yakni para ulama, itu mereka mencoba mengartikan makna daripada ikhlas itu apa. Mereka mencoba angen-angen mencari makna daripada ikhlas, tetapi falam yajidu ghairu hadza. Mereka tidak menemukan arti yang pas
untuk menjelaskan apa itu ikhlas, kecuali yang akan diterangkan ini, yaitu antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Ikhlas adalah ketika bergerakmu, ketika engkau melakukan suatu amal, wa sukunuhu dan juga berdiam, jadi tidak beramal. Ketika beramal ataupun tidak beramal, fi sirrihi, ketika sendirian, wa alaniyatihi dan juga di depan umum, itu lillahi ta'ala wahdah, semata-mata hanya berorientasi mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang rodok sulit bagi kita, tapi kita sebagai hamba ya tetap berusaha. Bagaimana caranya kita agar ketika bergerak, ketika beramal itu tujuannya hanya kepada Allah. Kita tidak peduli orang lain mau berkata apa. Coro jalan lurus terus nggih. Lurus terus menuju Surabaya. Dene ngo pinggir eneng wong apa itu enggak usah diurusi. Mergo nek kapan diurusi ngo melok minggok, akhirnya ora kok Surabaya modok ndi. Maksudnya ya umpama modok Surabaya terus suwe. Sama kalau kita mau beramal ya kita fokus saja kepada Allah. Kita enggak perlu mengurusi celotehan orang lain. Mbok dipuji yo silahkan, mbok dihina yo silahkan. Kan pujian makhluk kan tidak bermanfaat bagi kita. Senajan kita beramal sing muji wong 1 juta, apa toh nanti akan mempengaruhi amal kita ketika di akhirat? Kan juga tidak. Ketika kita beramal kemudian dihujat satu kampus umpama, itu kan sebenarnya hujatan itu tidak berpengaruh bagi kita. Justru hujatan itu malah nanti akan mengangkat derajat kita. Nah, sampai belum sabar dihujat wong, maka justru akan menambah derajat kita, gitu. Paham nggih? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi, ketika beramal ataupun tidak beramal, fi sirrihi wa alaniyatihi, entah ketika sendirian atau di depan umum, sama saja amalnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. La yumazijuhu syai'un la nafsun wala hawan wala dunyan. Tidak tercampur dengan hal lain, yaitu hawa nafsu. Pokoknya tidak tercampur dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Memang seperti tadi, yo kadang kita masih terpengaruh ketika ngerjain skripsi untuk apa? Untuk kemulut kan. Nah, kita ngeguyon itu kemeluat. Jadi kemeluat. Terus dipuji kancane. Biasanya kan langsung mumbul dhuwur nggih. Mumbul dhuwur terus diimbaskan ngantek ceblok loro. Nggih toh, ketika kita dipuji itu kadang mumbul dhuwur akhirnya timbul sifat apa? Sombong. Orang yang sombong kan akan dihembaskan oleh Allah. Dihembaskan akhirnya ceblok napa? Loro mboten? Loro toh. Terus dikai harapan dhuwur ngantek akhirnya terus dihembaskan ke bawah kan sakit juga. Walahawan la dunyan. Paham nggih? Niku yang dimaksud daripada ikhlas. Kula ulangi, ketika beramal ataupun tidak beramal, ketika sendiri ataupun di depan umum, fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan hal lain. Kalau kita masih berat, kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana caranya amal kita itu bisa ikhlas? Usaha. Wa anisirri lan saking sirri asikti. Sirri asikti ini, Imam Sirri Asikti ini merupakan gurunya Syekh sinten? Junaid Al-Baghdadi, ulama tasawuf. Rahimahullah taala, rahimah muga-muga ing Allah ing Sirri Asikti sapa Allah taala, Gusti Allah taala. Kala dewa sapa Sirri Asikti, la ta'mal linnasi syai'an, la ta'mal ojo ngamal sapa sira linnasi krana manungsa syai'an ing suwiji-wiji. Wala tatrukan ojo ninggal sapa sira lahum krana nas syai'an ing suwiji-wiji. Wala tughatti lan ojo nutupi sapa sira lahum krana nas syai'an ing suwiji-wiji. Wala taksyif lan ojo buka sapa sira lahum krana nas syai'an ing suwiji-wiji. Kalau dari Imam Sirri Asikti, gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi, itu juga
lafadznya berbeda tapi maknanya sebenarnya sama. La ta'mal linnasi syai'an. Ketika engkau beramal maka jangan beramal karena manusia. Wala tatruk lahu syai'an. Ketika engkau meninggalkan suatu amal juga jangan karena manusia. Wala tughaddi lahu syai'an. Dan juga ketika engkau menutupi amalmu, mbok delekno amalmu juga jangan karena manusia. Wala takshif lahu syai'an. Dan juga ketika engkau membuka atau menampakkan suatu amal juga jangan sampai karena manusia. Amal yo aja krana manungsa, ninggalno amal yo aja krana manungsa, menyembunyikan amal ataupun membuka amal juga jangan karena manusia. Ini kan juga sama inti dari yang di atas tadi ya. Waduh, ini ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nek pas maca Quran kusuk suarane rada banter terus eneng wong liwat, eneng wong teko akhirnya dipelano. Ini kan berarti merubah amal karena ada pengaruh dari apa? Dari manusia. Tapi beda kalau memang yang jadi acuan itu ilmu. Semisal begini, ketika kita membaca Quran keras dan di situ kita tidak tahu ada orang sholat fardu mau sholat dulu, maka otomatis mestinya hukumnya ketika kita membaca Quran keras, kalau ada orang sholat itu harus ketika kita membaca Quran itu dipelankan supaya apa? Supaya tidak mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Ya ini kan merubah amal sing asale maca Quran banter, kemudian karena tahu di situ ada orang sholat akhirnya dipelankan. Tapi memelankannya ini karena adanya ilmu bahwa memang etikane maca Quran kapan eneng wong sholat ya dipelano supaya tidak mengganggu kekhusyukan. Beda kalau seperti ini. Tapi kalau karena adanya kepentingan diri sendiri, bagaimana kalau semisal maca Quran banter terus eneng wong liwat dilono ben uga dindo sombong utawa wedi nek dindo sok suci sok sregep. Ini kan berarti sebenarnya masih ada kepentingan diri sendiri. Aku tak melancah ben supaya aku gak dindo sok suci. Berarti kan dia tidak mau kalau dia dikatakan sok suci. Sebenarnya ada kepentingan diri sendiri. Tapi kalau tadi itu kepentingannya ilmu. Pokoknya nek enek wong salat, yo maca Qur'ane yo aja banter-banter. Karena memang konstitusi ilmu seperti itu. Jangan dipahami gitu. Wa anil Qusyairi lan saking Imam Qusyairi rahimahullah taala. Qala dawu sapa al Imam Qusyairi, afdalu sidqi utawi luwih utama-utamane temen iku istiwa usirri dadi padane tingkah sama wal alaniyati lan ngedek. Wa anil Harisi al Muhasibi lan saking Imam Haris al Muhasibi rahimahullah taala qala dawu sapa al Haris al Muhasibi as-shadiqu utawi wong kang temen wa ya as-shadiq iku alladzi wong la yugali kang ora meduli sapa alladzi walau kharaja senajan metu sapa alladzi angkuli qadrin saking saben-saben pesten lahu kedue alladzi fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk min ajli salahi qalbihi krana arai baguse atine alladzi wala yuhibbulan ora demen sapa alladzi ittila'an nasi ing oleh ningali mungso ala masakil dzati ing atase pira-pira abote wiji min husni amalihi saking baguse amali alladzi wala yakrahulan ora sengit sapa alladzi ittila'an nasi ing oleh ningali mungso ala sayyi ing atase ala min amalihi saking amali alladzi fa inna karahatahu alasannya fa inna karahatahu krono sak temene sengiti alladzi dari kamaring mengkono-mengkono ittila'an nas ila akhirih iku dari nuduhake ala annahu ing atase sedune alladzi iku yuhibbu temen sapa alladzi aziyadata ing tambahan andahum ing dalem nas walaisan ora ana apa hada iki ittila'an nas iku min akhlaqis siddiqin sange pira-pira akhlake pira-pira wong kang banget temene.
Wa anil Qusyairi, dari Imam Al-Qusyairi, afdhalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah. Lebih utama-utamanya kejujuran itu adalah istiwa usirri wal alaniyati. Persamaannya ketika tingkah samar ataupun tingkah ngedeng, di luar sama, di dalamnya juga sama. Itu saapi-api kejujuran seperti itu. Ketika kita sholat, geraknya kan secara zahir kita menyembah kepada Allah. Seharusnya ketika dalam batin juga sama, tunduknya juga kepada Allah. Tidak memperdulikan hal yang lain. Senajan eneng wong liya ning ngandingi, salate ya biasane. Nek salat dhewe khusyuk, bacane fasih, eneng wong liya ya mestine kudu ngono. Artinya ya sama. Enggak memperdulikan orang lain. Di afdhalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah. Utama-utamanya kejujuran itu adalah persamaan antara zahir dan batin. Atau nek dewe juga sama, ketika di depan umum juga sama. Enggak ada yang ditutup-tutupi, enggak ada yang dibuat-buat. Kadang kan kita kalau sendiri ibadahnya pas-pasan gitu, mau maca Quran ya biasa. Tapi kadang kalau di depan umum dibagus-baguskan. Ini kan berarti perbedaan antara sendiri ataupun di depan umum. Nah iso ya memang ketentuannya ya enggak. Ketika sendiri ya kita biasa, khusyuk ya khusyuk, ketika di depan umum ya khusyuk. Ya biasa lah. Kita fokus pada sendirilah, nggak usah fokus kepada yang lain. Dewe ya bodoh, yang depan umum ya begitu. Kemudian wa anil Harithi al-Muhasibi rahimahullah ta'ala qol as-sadiqu, orang yang jujur, walladzi la yubali walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi. Orang yang jujur yaitu dia tidak peduli umpama dia tidak dihormati orang lain, itu dia tidak peduli. Bahkan kalau seandainya dia dilongsorkan, dilengserkan. Nah, longsor juga tanah bencana. Dilengserkan dari jabatannya pun juga tidak ada pengaruhnya. Jadi umpama melakukan suatu amal nggak peduli dia dihujat orang lain. Bahkan kalau seandainya amal yang dia lakukan itu menyebabkan orang lain benci, terus mbok piye carane akhirnya orang lain yang benci itu membuat kita supaya derajatnya itu lengser atau pangkatnya itu lengser. Yes, nggak masalah. Karena kan begini, orang itu kan ibadahnya sesuai dengan profesi. Guru berarti ibadahnya ngajar. Nek dicopot jadi guru berarti ibadahnya bu wiridan bapak terserah. Terus dosen juga sama. Saya dosen ibadahnya kan mengajar mahasiswa. Kok untuk sungkan gitu. Malaysia. Umpama nopo banyak sekali presiden itu ibadah ya ngatur negara, bagaimana caranya negara itu bisa kondusif, bisa tertib, aturan bisa berjalan dengan baik. Itu kan juga ibadah. Tapi kalau sudah lengser dari jabatan presiden kan ada ibadah lain. Nggo bantu tanggane mbok piye. Sehingga kok kapan dia lengser itu enggak ada pengaruh, karena memang tujuannya orientasinya itu dari awal memang Allah Subhanahu wa taala. Mergo dia berpikirnya itu jadi presiden ibadah, jadi bupati ibadah. Kapan dicopot jadi bupati ibadahe eneng jalan lain. Wala yuhibbu ittila'an nasi ala masakil dari min husni amalihi. Dan dia tidak suka kalau seandainya ada orang yang melihat amalnya, meskipun sedikit melihat kebagusan dari amalnya, senajan sithik.
Dan walayak rohu itilah anasi ala sayyi min amali, dan juga dia tidak marah ketika ada orang lain yang mengetahui keburukannya. Jadi ngeten. Kalau ada orang lain yang melihat kita melakukan kebaikan, terkadang kita timbul rasa suka. Mau sampean belajar diri neng perpus mau. Di depan eneng wong teko. Kadang kan kita ngerasa seneng. Iya, eneng wong teko. Adik pas aku mau coba, berarti wong itu nganggep aku cara jin. Padahal kadang bukan tok ya. Terus kadang ketika kita melakukan keburukan, terus eneng wong teko, kadang kita agak seneng. Bar keburukan itu ketok. Jadi akhirnya aku dipandang buruk oleh dia. Saya dipahami nggih? Jadi kadang ketika kita melakukan kebaikan terus ada orang datang, akhirnya kita terus merasa bahwa orang lain itu menganggap kita orang yang baik karena melihat kita di perpus tadi. Kadang kalau kita melakukan keburukan terus ada orang lain datang, kita merasa terancam karena aib kita terbuka, berarti kita dipandang buruk. Nah, orang yang jujur itu nggak seperti itu. Pokoknya dia nggak peduli celaan ataupun pujian dari orang lain. Fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbul ziyadata indahum wa laisa hadza min akhlaqis siddiqin. Karena ketika dia tidak suka dengan hal-hal yang demikian, itu tadi ketika tidak suka keburukannya dilihat orang lain, itu berarti menunjukkan bahwa dia itu masih suka dinilai baik oleh orang lain. Gitu. Kalau kita itu kalau ada orang lain yang menyebarkan aib buruk kita, kok kita merasa benci, itu berarti sebenarnya dalam diri kita itu ada rasa bahwa kita itu masih suka dinilai baik oleh orang lain. Paham ya? Dan itu bukanlah akhlaknya siddiqin, akhlaknya orang-orang yang jujur. Apa tuh? Teori ini ayo tapi prakteknya apa? Malah ayo kita kan belajar sama-sama. Lo nggih belajar, sampean jenengan nggih belajar. Kula boten ulang tapi ini cuma belajar bareng-bareng. Wa an ghairi ilan saking liyane Al Haris Al Muhasibi. Idza talabta indal nalikane nuprih sapa sira Allah taala iku si Allah taala bisidqi kelawan temen atau mongko paring kaing sira sapa Allah Gusti Allah mir'atan ing kaca. Tubsiru kang bisa ningali sapa sira fiya ing dalem mir'ah kula syai'in ing saben-saben suci-wici min ajaibid dunya saking pira-pira kegawaane donya wal akhirat lan akhirat. Idza talabta Allah taala, ketika engkau benar-benar mencari Allah Subhanahu wa taala bisidqi. Jadi idza talabta Allah taala bisidqi, ketika engkau memang benar-benar ingin mencari Allah, ingin menuju Allah, jadi benar-benar ingin menuju Allah, maka a'taqallahu mir'atan, Allah akan memberikanmu cermin tubsiru fiha kulla syai'in, yang mana dengan cermin itu engkau akan melihat segala sesuatu min ajaibid dunya wal akhirat, dari keajaiban-keajaiban dunia dan akhirat. Menuju Allah itu pakai apa? Kita menuju Allah itu dengan apa? Dengan apa kan? Dengan apa? Dengan amal tentunya kan. Kita menuju Allah itu dengan amal soleh. Nah, semua amal itu dari ulama, semua amal soleh itu mengandung nur. Tahu nur ya? Bukan nurul Isnaini Fadilah atau bukan nama orang, nur. Nur itu kan cahaya.
Setiap amal soleh itu mengandung nur. Semuanya, buat sholawat, buat bacaan Quran, buat sholat, buat zikir, semuanya itu mengandung nur. Nah, ketika amalan itu kita lakukan, maka sebenarnya nur yang berada di nur yang terkandung dalam suatu amal itu mendatangi diri kita. Sebenarnya loh. Umum ketika kalian membaca sholat, sholawat, maka sebenarnya ada nur yang mendatangi diri kita dan sudah mau masuk ke dalam hati kita. Tetapi masalahnya terkadang nur itu tidak berkenan untuk masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena terpenuhi oleh kotoran-kotoran. Mulai dewe teng ikam niku urudul imdad bihasabil istijab, syurukul anwar ala hasabi sufaul asrar. Jadi pertolongan Allah, karunia pertolongan Allah sedikit banyaknya tergantung persiapan yang kita lakukan. Syurukul anwar, mencorongi nur, itu juga tergantung dengan bersihnya hati kita. Makanya ibaratkan begini, hati itu ibaratkan ruangan. Setiap wiridan, setiap amal sholat yang kita lakukan tadi kan mengandung apa? Mengandung nur. Nur itu ibaratkan tamu. Semakin banyak wiridan yang kita amalkan, maka semakin banyak tamu yang akan datang. Tapi kalau ruangannya sudah penuh, otomatis kira-kira tamunya bisa masuk atau tidak? Gak bisa. Maka sama, kalau kita melakukan amal soleh dan di situ nanti akan muncul nur yang akan masuk dalam hati kita. Tapi masalahnya ketika hati mau dimasukin nur itu hati sudah penuh dengan aib, dengan dosa-dosa dan lain sebagainya. Mulai itu gunanya kita membersihkan hati agar nanti setiap amal yang kita lakukan itu nurnya, cahayanya bisa menerangi hati. Mulai kadang ini wong wis maca sholawat ping 1 juta tapi tetap gelisah. Ada kan seperti itu. Kita membaca Quran sudah 1 juz tapi tetap nggak ada ketenangan. Karena memang sebenarnya nurnya itu nggak mau masuk, sudah terpenuhi oleh dosa tadi. Tapi kalau hatinya bersih, nur akan masuk, akan menerangi hati dan hatinya akan lapang, akan cerah dan tidak ada kegundahan. Jadi ya, sing diresihin apa kan? Dan ketika hati sudah terang, dia akan bisa basyiratul qalbinya akan terbuka dan dia akan mengetahui sir rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya iso ngerti alam malakut, alam lahut. Apa ya alam malakut? Itu ada pembahasan kita sahur. Mungkin tak letak lagi. Mulai benar tau. Nah, benar-benar mencari Allah, otomatis dia berusaha untuk membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, maka bisa dimasuki cahaya. Ketika cahaya masuk dalam hati, otomatis hatinya akan terang dan semua hal-hal yang menunjukkan tanda kuasa Allah itu bisa dilihat. Rahasia-rahasia Allah itu bisa terlihat, bisa melihat alam-alam yang tidak biasa kita lihat. Pun kita pahami? Jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas kan? Jelas. Kita balik. Mau mulainya jangan. Wa bismillahirrahmanirrahim wa qabilu salafi utawi pira-pira dawuhe ulama salaf. Bihada ing dalam ikilah
sidku atau ikhlas iku kathiratun akeh. Asyarna awe isyarah sapa ingsun ila hadhil ahum maring ikilah pira-pira huruf minha saking aqawil salaf. Tanbihan krana ngilingake alal matlubi ing atase perkara kang den subrih. Bapak dakaluran teman-teman nutur sapa ingsun jumalan ing pira-pira jumlah mindalika saing mengkono-mengkono aqawil salaf ma'asyarihira sertane syarae aqawil salaf. Fi awali syarhil muhadzabi ing dalam kawitane kitab syarah muhadzab ing dalam kawitane syarah muhadzab wa dhamam tulan ngumpulake sapa ingsun ilaiha maring jumal min adabil muallimi sangking pira-pira tata kramane wong kang mulang wal muta'allimi lan wong kang belajar wal faqih lan ahli fikih wal mutafaqihi lan wong kang merdi-merdi paham maing barang layas tagni kang ora ngalap cukup andu saling ma sapa talibul ilmi wong kang nuprih ilmu wallahu a'lam wallahu ta'ala wa alamu dan kang luwih pirsa. Apa wis salaf dawe para ulama salaf dawe ulama salaf tentang makna daripada ikhlas, pembahasan tentang keikhlasan, tentang kejujuran tadi itu sebenarnya banyak sekali, tapi oleh Imam Nawawi hanya disebutkan beberapa saja. Waqad dzakartu jumlan min dalika ma syarita fi awal syarih adab wa dhamamtu ilaiha min adabil mu'allimi ila akhirih. Terus untuk lebih lengkapnya itu bisa kita lihat di dalam permulaan kitab syarah muhadzab. Kertas kitab syarah muhadzab. Kemudian kertas kitab modern. Kitab syarah muhadzab pinten juz niku? Sekitar 20-an lebih. Nah itu di dalam kitab syarah muhadzab pada awal pembahasan itu juga dibahas tentang keikhlasan bagi para pelajar, bagi para pengajar Al-Quran dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi iki kono pasal siji. Wayang bagi lan sayujo apa alayak sidayen to ora nejo sapa al-muqri wal qari bi kelawan qiraatul Quran tawassulan ing gawe lantaran ila gharadin maring sejo suwiji min aghradi dunya kang saking pira-pira sejo dunya min malin saking bondo auriyasatin utawa dadi pengarep awajahatin utawa pangkat dunya awirtifain utawa ngunggulake ala akronihi ing atase pira-pira kancane aus tanahin utawa dilem indanasi ing dalem sandinge manusa au sorfi wujuhin nasi utawa ngingokake pira-pira wajah manusa ilaihi maring al-mukri wal qari au nahi dalika utawa sepadane mengkono-kono mal ila akhiri wayang bagi lan sayujo yang bagi biasanya diterjemahkan dengan kata sebaiknya, tapi di sini yang bagi dimaknai sebagai kewajiban, sehingga wajib bagi siapa? Al-mukri wal qari, bagi orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran, bagi siapapun pencari ilmu umumnya. Allah yak sudah bihi tawassulan ila gharadin min aghradi dunya min mali ila akhirih. Ketika mengajar Al-Quran, ketika belajar ilmu, ketika pokoknya mengamalkan amal soleh termasuk khususnya mencari ilmu,
itu jangan sampai ada tujuan mengarah ke sifat duniawi. Jadi ini bersifat wajib ya. Wajib bagi kita sebagai pencari ilmu untuk tidak bertujuan mengharapkan dunia ketika kita mencari ilmu. Mimalin bisa juga dengan harta, boleh ilmu dan untuk harta, mengajarkan Al-Quran supaya diberi isyarat, auriyasatin ataupun mengharapkan suatu pangkat, mencari ilmu bin dhuwur akhirnya bin untuk pangkat. Kalau kita melihat rata-rata kan yang punya pangkat itu kan yang berpendidikan ya, terus kita terus termotivasi. Ya udah kalau begitu saya mau kuliah biar menjadi orang yang terpandang, biar nanti diangkat menjadi jabat. Ini kan berarti mencari ilmu tujuannya kangge pangkat. Awajahatin ataupun ingin terpandang, itu juga nggak boleh. Pokoknya yo janganlah kalau kita mencari ilmu kan boleh ilmu ngoyo-ngoyo, apalagi di pesantren itu ketika tidak hafal ditakzir, mengadab, disuruh berdiri, bahkan ada yang dihukum apa? Digundul. Sinten sing pernah digundul? Yang laki-laki khususnya ketika di pesantren enggak bisa setoran, ngapal alfiyah, bola balik enggak hafal-hafal sama gurunya dihukum. Itu kan perjuangan yang luar biasa gitu. Kita mencari ilmu kan perjuangan yang luar biasa. Nah itu kalau sekali tujuan kita itu salah, berarti perjuangan itu nanti habis. Sampai kuliah, udanan kalau ujul, bocor, besinin kayak nuntun 1 kilo, nuntun 2 kilo. Itu juga perjuangan yang luar biasa. Dan kalau seandainya itu menjadi amal, tentunya amalnya juga luar biasa. Tapi kalau ternyata tujuannya ben nanti bisa sukses, bisa menjadi pejabat, berarti ya perjuangan itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum nonton dulu. Kita tahu kok seandainya sampean menjenengan dari awal kuliahnya ingin jadi seperti itu bisa ditata niatnya dari awal. Dari sekarang itu bisa diperbarui lagi niatnya. Sing asalnya niatnya supaya dapat harta, dapat pangkat. Jadi sekarang kita perbarui niatnya di ridhoillahi subhanahu wa ta'ala. Awirtifain ala akronihi, ataupun mencari ilmu dengan niat agar bisa mengalahkan teman-temannya dan kita paling pinter nek debat dan kita menangan sing batore menangai dia aktif diri biar merasa bahwa dirinya itu lebih unggul daripada teman-temannya. Ausanain indan nas, ataupun agar mendapat pujian di hadapan manusia. Ausar fi wujuhin nasi ilaihi, atau agar semua pandangan tertuju padanya. Au nahi dzalika, atau yang lainnya. Jadi intinya kalau kita mencari ilmu, kalau kita mengajarkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, maka jangan sampai terbesit, jangan sampai ada tujuan yang sifatnya duniawi. Entah tujuan tadi tujuan harta, ataupun tujuan ingin mendapatkan pangkat, ingin dipandang orang lain, ingin orang lain memuji kita, ataupun ingin kita lebih unggul daripada teman-teman. Itu merupakan tujuan yang tidak dibenarkan. Pun, saya dipahami nggih? Yang tanyakan. Mohon nggih. Ampun mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan kula dengan bisa ikhlas
ketika saya membaca juga mudah-mudahan tidak ada tujuan yang lain. Ketika sampean jenengan mendengarkan ya muga-muga aja butuh. Muga atine lega. Lega men. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi amal bagi kita semoga akhirat, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.